Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria Maulana, NIM 19010093 dari Teknik Perminyakan kelas C Akamigas Balongan. Di sini saya akan membahas tentang tenggelamnya KRI Nanggala 402 sesuai konsep mekanika fluida. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mekanika fluida dan dosen pengampunya adalah Ibu Isnani Agriandita dan Ibu Yanasari. Baik, selanjutnya outline. Diketahui KRI Nanggala 402 tenggelam sekitar di kedalaman 850 meter atau 2788,71 feet di Laut Utara Bali. Jadi, untuk di dasar kedalaman Laut Utara Bali ini berbentuk basin atau berbentuk mangkok. Kemudian, mengapa kapal bisa tenggelam dan mengapa ketika kapal tenggelam seluruh awak kapal tidak langsung keluar menyelamatkan diri? Jawabannya adalah yang pertama, cepat membuat air masuk ke dalam kapal. Kedua, akibat tekanan hidrostatis. Ketiga, akibat buoyancy negatif dan Archimedes. Yang pertama, seperti kita ketahui, kapal KRI Nanggala 402 ini pintu keluar masuknya terdapat pada bagian atas. Maka jika pintu masuk itu dibuka, kemungkinan air masuk ke dalam kapal semakin cepat, yang membuat kapal tersebut akan semakin cepat tenggelam. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Definisi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada fluida terhadap suatu luas bidang tekanan atau kedalaman atau ketinggian tertentu. Nah, untuk tekanan hidrostatis air akan meningkat sebesar 1 atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jadi, yang kita ketahui, kapal KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter. Berarti jika di atmosfer itu 85 atmosfer. Nah, 85 atmosfer dikonversi ke bar itu sekitar menjadi 86 bar. Kemudian dirubah ke kilopascal. Dari 86 bar dirubah ke kilopascal menjadi 86 kilopascal. Air di kedalaman sekitar 8600 kilopascal ini tentunya untuk tubuh manusia jika masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan gendang telinganya pecah, paru-paru mampet dan tekanan, dan jika terkena pembuluh darah akan membuatnya hancur. Kemudian yang ketiga, hukum buoyancy. Jadi hukum buoyancy tersebut dibagi 3 tipe. Yang pertama positif buoyancy, yang kedua netral buoyancy, dan yang ketiga negatif buoyancy. Nah, untuk penyebab mengapa kapal KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam karena negatif buoyancy. Jadi negatif buoyancy adalah gaya berat benda yang berada di atas itu massa jenisnya lebih besar dari air maka tenggelam, atau gaya beratnya lebih besar dari gaya buoyancy. Selanjutnya yang terakhir, hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini menjelaskan tentang hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Kemudian kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air. KRI Nanggala 402 tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, atau Fa kurang dari W. Fa ini adalah gaya ke atas dan W adalah massa jenis benda. Mungkin sekian video yang saya dapat buat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.